Kekayaan dan kutukan menjadi bahasan yang cukup unik di negeri ini. Adanya sumber daya alam yang berlebihan bisa juga berbarengan dengan datangnya kutukan. Ketika salah dalam mengatur atau mengejarnya, kekayaan akan datang bersama kutukan yang sangat amat mengerikan. Teringat pada cerita lama tentang kutukan dan kekayaan dalam cerita Yunani kuno dulu. Ada seorang raja kaya raya yang memerintah kerajaan Frigia, yang sekarang kita kenal dengan negara Turki. Saking kayanya Raja Midas, ia memiliki kemewahan yang banyak orang mimpikan, istana yang megah dan berkelimpangan harta. Raja Midas memiliki keturunan seorang wanita yang sangat cantik. Kemewahan yang sudah raja miliki dirasa belum cukup, karena Raja Midas menganggap emaslah kebahagiaan terbesarnya. Ia mempunyai kebiasaan menghabiskan hari-harinya dengan menghitung satu persatu koin-koin emasnya. Sesekali kegilaan Raja Midas akan emas membawa raja tidur di tumpukan emasnya itu. Suatu hari ada orang sakti yang singgah di kerajaan Frigia untuk beristirahat. Karena kecapean, orang sakti tersebut memutuskan untuk tidur di taman mawar yang terkenal di sekitar istana Raja Midas. Penjaga kerajaan melaporkan pada sang raja jika ada orang asing yang tertidur di taman mawar miliknya. Lalu, raja meminta untuk mengundang orang asing tersebut masuk ke dalam istana. Singkat cerita, ternyata sang raja mengenali siapa orang sakti tersebut dan meminta supaya menginap beberapa hari di istananya. 3 hari kemudian, Raja Midas beserta para pasukannya menggunakan kereta mengantarkan orang sakti tersebut pulang ke rumahnya. Orang sakti sangat berterima kasih kepada sang raja atas semua kebaikannya. Lantas ia berjanji pada raja akan memenuhi keinginan apapun dari mulut sang raja. Raja Midas sedikit kaget dan merenung sejenak. Kemudian berkata, "Saya berharap semua yang saya sentuh bisa menjadi emas." Orang sakti lalu memperingatkan raja untuk mempertimbangkan kembali keinginannya itu. Namun karena kegilaan sang raja akan emas, raja mengatakan tidak. "Saya tak perlu lagi mempertimbangkannya lagi." Si orang sakti tak bisa berbuat apa-apa lagi dan berjanji kepada Raja Midas bahwa mulai besok sebelum cakrawala terlihat, apapun yang kau sentuh akan berubah menjadi emas. Keesokan harinya, Raja Midas terbangun dengan harapan besar untuk melihat apakah janji dari orang sakti tersebut menjadi kenyataan. Dengan wajah berseri-seri, ia mengulurkan tangan dan menyentuh ranjang tempat ia tidur, dan seketika berubah menjadi emas. Raja terkaget, lalu mencoba untuk kedua kalinya menyentuh karpet dan berubah juga menjadi emas. Dalam sekejap, semua isi kamarnya ia rubah semua menjadi emas. Pagi itu merupakan pagi yang mengembirakan bagi sang raja. Dalam kegilaannya, ia berlari berusaha mengubah seluruh isi istana menjadi emas. Belum sampai selesai, Raja Midas kelelahan dan mengambil setangkai mawar untuk mencium harumnya. Saat dia menyentuh mawar pun berubah menjadi emas. Kegirangan sang Raja Midas mulai berkurang. Diambilnya lagi anggur untuk dimakan. Seketika anggur berubah menjadi emas. Kegirangan di muka sang raja mulai hilang. Hal yang sama terjadi saat raja mengambil sepotong roti dan segelas air. Apapun seketika bisa berubah menjadi emas. Tiba-tiba, Raja Midas mulai ketakutan atas kesaktiannya. Raja Midas menangis karena tak pernah terfikirkan sejauh ini. Saat itu, sang putri melihat dari jauh air mata raja bercucuran. Sang putri tak tega dan berlari untuk memeluk Raja Midas. Saat raja membalas pelukan dari putrinya, saat itu pula putri kesayangannya berubah menjadi patung emas. Pagi belum berganti menjadi siang. Keputusasaan dan ketakutan dengan cepat datang mengganti kegirangan Raja Midas.
Dengan penuh ketakutan, Raja Midas memohon pada para dewa agar kutukan di tangannya bisa dihilangkan. Setelah musibah datang, Raja Midas baru menyadari bahwa sebenarnya kemampuannya tersebut bukanlah anugerah yang benar-benar ia inginkan. Kemampuan tersebut merupakan kutukan yang sangat mengerikan bagi dirinya dan putri kesayangannya. Kehidupan mengingatkan, jangan sampai kesedihan mengambil alih kehidupanmu. Bahwa kesedihan akan datang, biarkan kesedihan datang dengan sendirinya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, mohon dukungannya ya.